Ini sudah terdapat seal di bagian drag knob-nya. Di pinggiran sini ini adalah karet seal-nya ya, tuh. Kalau gue hitung pakai kuku kelihatan ya tuh ya. Oke. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Kali ini gue mau ngebongkar Anyfish Emerald ya. Ini Anyfish Emerald, untuk speknya kita lihat di sini ya. Di sini tertulis Power Max Drag Carbon Fiber Body and Rotor. Jadi untuk material body sama rotornya dia sudah berbahan carbon fiber, triple carbon drag washer. Tapi kalau untuk detail reviewnya udah pernah gue review untuk Emerald ini. Jadi di video ini akan gue bahas tentang jero-jeroan yang terdapat di Anyfish Emerald ya. Di sini udah kelihatan ya secara singkat spesifikasi dari real Anyfish Emerald ini. Oke, jadi langsung aja kita buka. Karena dia materialnya karbon fiber di bagian body, jadi reel ini terasa enteng ya. Kalau untuk ukuran size 3000 dia agak besar sedikit ya. Kalau untuk size 3000 dia agak besar. Putaran juga oke ya. Jadi ini Anyfish Emerald-nya, bukan 3000. Untuk handle sudah power handle ya, sudah power handle. Jadi kita tinggal lepas saja handle-nya. Sudah power handle. Terus akan kita buka di bagian drag knob-nya. Kita lihat ya, drag knob sudah terdapat seal ya, ini ya. Ini sudah terdapat seal di bagian drag knob-nya. Pinggiran sini ini adalah karet seal-nya ya, tuh. Kalau gue hitung pakai kuku kelihatan ya tuh ya. Oke, cukup bagus ya. Di waktu gue review reel ini, gue rekomendasikan juga untuk bermain kolam ini sangat bagus banget. Kalau untuk kita coba-coba bermain di air-air asin ya masih aman lah ya, karena spek dari Anyfish Emerald ini sudah agak mendukung untuk kita bermain SW ya, sudah agak mendukung ya. Terus kita akan buka penahan bagian ini, apa namanya, bagian untuk drag washer. Kita mau lihat, katanya tadi kan tertulis terdapat 3 lapis itu ya, 3 lapis karbon drag washer ya. Kita buka dulu ya. Sistemnya dia agak unik sedikit ya, seperti ini. Untuk penutupnya dia emang agak unik ya. Ini drag washernya sudah karbon ya, carbon tech. Warna hitam seperti ini, dia keras, sudah karbon. Dan ini adalah penutup dari rumah washernya ya, tuh. Cukup unik untuk model dari Anyfish Emerald ini. Terus juga kita mau lihat nih, Emerald dia belum terdapat bearing ya di bagian spoolnya. Terus ini kita ada clickernya nih ya, ini bagian dari clickernya. Di sini dia ada karet nih, ada apa sih, kayak ada plastik ya, plastik seal ini. Jadi kita tinggal cabut ya, ini tinggal cabut. Terus untuk rumah clickernya kita tinggal cabut seperti ini aja nih, pelan-pelan nih ya. Jadi untuk di bagian asnya itu dia sudah terdapat bearing ya, dia udah dapat bearing, tapi sayang ini bearingnya bukan bearing yang tertutup dengan seal. Jadi kalau sobat-sobat angler mau custom sendiri silakan ya, untuk custom sendiri untuk mengganti dari bagian bearingnya lebih bagus ya. Di sini kita ada sebuah pen kecil ya, jadi kita tinggal cabut aja, kita dorong, habis itu rumah clickernya kita cabut seperti ini nih ya, bisa lihat ya, ini adalah rumah clickernya. Oke, ini rumah clickernya tinggal kita cabut. Habis itu di bagian rotor ya, bagian rotor. Jadi sebelum gua buka rotornya, akan gua buka di bagian dari line roller ya. Kita lihat. Oke, untuk line roller dia sudah memakai bearing ya. Bearingnya juga bagus, sudah tertutup nih sobat-sobat angler ya. Kalau bisa lihat di sini ya. Ntar gua deketin nih biar fokus kameranya ya, tuh ya, udah bagus, dia sudah tertutup bearingnya, jadi aman.
seenggaknya antisipasi dari korosinya dia lebih gede ya, toleransi dari itunya. Terus untuk sobat-sobat angler pasti mau lihat dari sistem pengeperannya ya, pengeperan ini ya, ini yang sering banyak ditanyain oleh sobat-sobat angler. Jadi kita buka dulu. Oke, jadi ini sistem pengeperan yang dipakai oleh Anyfish Emerald ini ya. Gua nggak tahu ini sebutannya apa. Kadang kan orang ada yang bilang per apa, spring apa, yang modelnya apalah ya. Gua nggak gitu paham untuk bagian per pengeperan di bagian sini. Jadi tinggal sobat-sobat angler yang paham lah ya pas gua ngebongkar reel Anyfish Emerald ini. Oke, bagian rotor sudah ya. Rotor tadi ingat ya, bahan materialnya dia karbon, jadi bukan grafit ya. Grafit sama karbon tuh berbeda banget. Terus kita buka dulu baut kecil yang di sini ya. Kita buka dulu baut penahannya pakai obeng plus dia ya. Kita buka seperti ini. Oke. Ini kunci berapa nih? Kunci 12 ya. Oke, tinggal kita buka searah jarum jam. Yang ini modelnya kebalik ya, ngebuka sama kuncinya ya, sobat angler, jadi biar nggak pusing ntar. Kita buka dulu. Ini bagian rotornya ya. Ini bagian rotor yang dibilang tadi itu rotornya itu nih kalau di sini kalau bisa dibaca ya. Nih ya. Carbon fiber body and rotor ya. Oke, di sini terus dia udah pakai materialnya karbon, habis itu desain dari rotornya dia sudah mendesain seperti ini, super light rotor ya. Jadi dari segi material dia udah ringan, terus di custom lagi seperti ini ya, dibikin ringan lagi ya, super light ya. Jadi otomatis ya palingan ini cuma beberapa gram ya kalau kita timbang ya, karena di sini gua nggak ada timbangan kecil ya. Jadi diukur pakai tangannya udah berasa banget untuk ukuran beratnya. Oke, di sini ada penahannya ya, cover penahan. Kita buka aja nih. Oke, kita taruh sini. Di situ ada rumah penahan ini, namun juga cover ya. Kita buka tiga baut di sini. Sebenarnya untuk Anyfish Emerald ini untuk bermain di saltwater sepenuhnya sih ini udah sangat mumpuni sekali ya. Tapi harus ada bagian tertentu yang harus diupgrade oleh sobat-sobat angler, yang terutama tadi bearing yang berada di bagian main shaft sini ya, karena ini bearing yang jelek lah dibilangnya ya, dia nggak tertutup dengan seal. Jadi bisa sobat-sobat angler pergi ke toko bearing dengan mencari persamaan dari gedenya, habis itu tinggal diganti, itu udah oke banget ya. Terus untuk di bagian sini ya, sebelum itu gua mau buka dulu per ini ya, per kecilnya ini. Kalau enggak gua nggak bisa angkat rumahnya. Bagian pinion gearnya. Ini harus gua buka dulu sedikit. Oke, sudah gua buka. Jadi tinggal gua angkat seperti ini. Ya. Ini adalah bagian satu set dari pinion gear ya. Terus kita mau lihat dulu rumah bearingnya ya, yang di sini dia masih belum menggunakan bearing yang tertutup dengan seal ya. Jadi ini rekomendasi gue lagi, kalau mau di custom ya monggo ya. Jadi ada 3 barang yang harus kita custom tadi ya, karena ini yang baru terlihat oleh gue ya, karena kan kita bongkarnya baru sampai sini aja ya. Di bagian bagian pinion gear ya, satu set ya. Terus di sini ada as dari pinion gear. Habis itu dia di dalamnya ada satu buah bearing lagi nih ya, ada satu buah bearing lagi. Bearing ini juga bisa sobat-sobat angler ganti dengan menggunakan
bearing baru yang sudah ada sealnya ya, yang rapet lah pokoknya ya. Ya berarti kita udah menemukan 4 buah item yang memang wajib di-upgrade oleh sobat-sobat angler jika ingin memakai Anyfish Emerald ini untuk kesehariannya di air asin ya. Kalau untuk bermain di kolam-kolaman, gue rasa nggak perlu untuk di-upgrade. Tapi kalau sobat-sobat angler mau upgrade ya silakan, malah itu lebih bagus lagi ya. Oke, di sini kita tinggal buka bagian body ya, untuk kita lihat bagian dari main gearnya. Berarti kan di bagian body ini terdapat 2 buah bearing nih, yang di bagian side body ya, side body yang sini sama yang di bagian dalam nih. Side body yang luar dan dalam. Terus tinggal kita buka dulu. Kita buka lagi cover yang belakang. Oke, cover body terbuka. Nah, terus sobat-sobat angler bisa lihat ya. Pas kita buka, bearing yang di bagian samping body dia belum terdapat sealnya ya. Ini wajib juga sobat-sobat angler bisa custom nih di sini barangnya nih, gua taruh tuh ya. Terus ini adalah bagian dari main gearnya ya, main gear dari Anyfish Emerald. Ya, untuk main gear ya oke lah ya, tebel ya. Kita taruh di sini. Habis itu juga kita akan lihat ini adalah bagian dari main shaft ya, main shaft dari Anyfish Emerald-nya ya. Ini adalah bagian main shaft-nya nih. Ngeblur terus ya ini kameranya guys ya. Harap maklum ya. Ini adalah bagian dari main shaft, akan kita taruh di sini di bawah ya. Nah, terus di sini ada bagian dari bull gear ya, bagian dari bull gear yang kita buka dulu. Ya, di sini ada baut. Biasanya di bagian bull gear ini dia ada bearing nih. Biasanya ya. Nggak tahu ini ada apa enggak nih, kita cabut dulu. Oke, nggak ada ya. Jadi dia cuma bushing plastik seperti ini. Dan yang terakhir adalah bearing yang di bagian bodi dalam ini ya. Tinggal kita dorong aja. Nah, ini dia. Ini juga sama, belum ada sealnya ya. Jadi memang lumayan banyak bagian yang harus di custom ya. Banyaknya cuma di bearingnya aja yang untuk di custom. Tapi untuk keseluruhan untuk Anyfish Emerald ini dia sangat baik sekali ya. Dari komponen-komponen juga lumayan. Terus untuk bagian bearing yang harus diperhatikan oleh sobat-sobat angler ya. Kalau memang sobat-sobat angler ingin bermain di freshwater atau main di kolam-kolaman, boleh di-upgrade atau tidak, nggak masalah. Tapi kalau memang untuk kita bermain di saltwater, lebih baik kita upgrade bearing-bearing yang masih terbuka seperti ini ya. Kita harus cari yang benar-benar aman ya, cari yang ada sealnya. Sebenarnya kalau dipaksain juga bisa, cuma bearing yang masih telanjang seperti ini yang belum ada sealnya, takutnya rawan korosi. Jadi nanti sobat-sobat angler pasti ngerasain kok puterannya keras atau seret. Itu faktor dari bearing-bearing ini kalau sobat-sobat angler paksakan untuk bermain di saltwater ya, tanpa mengupgrade bearing-bearing ini dengan bearing yang sudah ada sealnya ya. Oke, jadi segini aja video bongkar-bongkar dari Mancing ID tentang Anyfish Emerald. Semoga video ini ngebantu sobat-sobat angler jika ingin meminang Anyfish Emerald ini. Jadi nanti untuk link pembelian di kolom deskripsi nanti ada gua taruh link-link dari marketplace kita ya, atau dari Mancing ID. Oke, jadi yang baru bergabung jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe channelnya Mancing ID. Oke, see you next time, bye bye.